Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 057. Shira pasti akan disuruh berpisah dengan Robert saat waktu itu tiba, karena wajah anak ini pasti tidak mirip dengan Robert. Setiap hari Shira selalu menguatkan diri jika momen itu datang lebih cepat. Shira sayang sama Robert, Ma, tapi ini tidak boleh terjadi kan, Ma? Robert menoleh ke arah Shira, perasaannya jadi semakin tidak bisa dijelaskan usai membaca paragraf terakhir di buku tersebut. Ia mengembalikan buku tadi ke tempatnya. Lelaki itu berjalan pelan menunuk ke mejanya, melihat HP Shira tergeletak di sana. Perlahan tangannya meraih benda pipi itu, menekan tombol home di sana dan ponsel yang tidak dikunci layar itu langsung menampilkan deretan icon menu di sana. Robert membuka galeri foto di HP Shira. La menemukan foto lama perempuan itu tengah berfoto ceria diapit kedua orang tuanya. La menatap foto itu lamat-lamat, ia merasa miris dengan perjalanan hidup Shira. La teringat pula kata-kata Shira di buku tadi. Ma, Pa, perkenalkan saya Robert, suaminya Shira, ucapnya menatap foto almarhum kedua orang tua Shira. Dia sedang tertidur pulas saat ini, bersama bayi kecil kami. Malam ini Saka dan Sarah baru saja beli cemilan dari minimarket, saat mendengar keributan dari unit Mama Rika. Sarah yang hafal password doorlock unit mamanya segera memasukkan kombinasi angkanya demi melihat apa yang terjadi. Mereka berdua berlari masuk ke dalam unit saat mendengar jeritan sang mama. "PAPAA. Cukup!" teriak Sarah. Bergegas menghampiri mamanya yang jatuh tersungkur dengan gusi berdarahnya akibat pukulan dari Papa Anwar. "Apa yang Anda lakukan di sini?" tegas Saka menghadang langkah Papa Sarah yang masih belum menuntaskan emosinya pada Mama Rika. "Mama nggak apa-apa. Kita ke dokter, Ma. Ayo, Ma. Mama harus diobatin," kata Sarah. Memeluk mamanya. "Papa jahat. Papa JAHAATT. Maki Sarah dengan berderai air matanya melihat mamanya terluka seperti ini. "Kurang ajar kamu, Yal," bentak papanya sambil maju mengepalkan tangannya. Dengan cepat Saka mendorong lelaki itu hingga terjengkang ke belakang. "Jangan ganggu Mama dan Sarah. Pergi dari sini sekarang atau saya akan telepon polisi," ancam Saka. "Mama ganti aja password doorlocknya biar lelaki sialan ini nggak bisa masuk ke sini, Ma," lanjut Saka menendang kaki lelaki itu. "Pergi. Pergi sekarang. Sebelum saya bikin Edward putra kesayangan Anda itu semakin membusuk di penjara," usir Saka. "Aku akan bebaskan Edward. Punya uang berapa buat bayar pengacara?" sahut Sarah penuh emosi. Saka tampak mengeluarkan HP-nya, dan menghubungi staf keamanan Tower Lotus untuk mengamankan Papa Anwar. "Saya baru saja menghubungi staf keamanan Tower unit ini. Silakan pergi sebelum mereka datang, atau kedatangan Anda masuk ke dalam daftar hitam pengunjung ke apartemen Iris ini," tegas Saka. Perlahan Papa Anwar bangkit dan berjalan menuju arah pintu. Saka mengikutinya dari belakang. Begitu lelaki itu telah keluar, ia segera mengganti kode akses pintu unit tersebut. "Mama kok bisa begini?" tanya Sarah mengusap lembut darah yang mengalir dari mulut mamanya. "Aku minta Mama Ratna datang ke sini untuk mengobati luka Mama Ra. Ayo kita bawa Mama ke kamarnya," kata Saka mulai memapah mama meriwanya ini. Sarah tengah rebahan berbantalkan lengan Saka saat ini. Ia masih mencemaskan kondisi mamanya. Beruntung kata Mama Ratna itu hanyalah luka kecil yang akan sembuh dalam waktu singkat. Dan mengikuti nasihat Papa Angga, Mama Rika bersedia membuat laporan ke pihak berwajib atas kasus penganiayaan yang dilakukan mantan suaminya tersebut. Papa demi membebaskan Edward rela melakukan segala cara, salah satunya sampai menganiaya dan mengancam Mama kaya tadi. Sespesial itu Edward di mata Papa, gumamnya.
Saka menoleh ke arah Sarah. Ia membelai lembut rambut perempuan itu. Kita tidak akan melakukan apapun untuk Edward. Aku pastikan kamu tidak akan luluh karena mama telah dianiaya oleh papa kaya tadi. Edward memang layak berada di tempat itu. Dia nyaris membunuh kamu waktu itu. Jemari Saka yang tadinya membelai rambut Sarah kini beralih mengelus perut perempuan itu. Aku juga akan jadi papa sebentar lagi, tapi aku tidak mau jadi papa toksik seperti lelaki. Sialan itu, ucapnya menatap ke arah perut Sarah. Aku akan melindungi dan mendidik anak-anakku dengan baik nanti. Anak-anakku. Curiga pingin punya anak lebih dari satu, sahut Sarah menoleh cepat. Menatap Saka. Hehehe iya, mau punya 5, jawabnya. Enggak. 1 ajal, tolak Sarah cepat. 5 biar rame entar, tawar Saka nyengir. Biar rame, ya udah kamu aja yang lahirin sendiri. Mana bisa, kan gak ada mulutnya, ucapnya terkekeh. Dasar, gerutu Sarah. Kenapa? Janji ya, jangan pernah berpikir buat ngebebasin Edward, kamu gak kasihan juga. Sama Sarah. Sarah terdiam, di satu sisi ia ingin mamanya tidak celaka, di satu sisi ia tidak ingin membuat Sarah celaka juga. Jawab Ra. Kalau polisi tidak bisa menangkap Papa Anwar gimana? Papa pasti akan menyerang mama lagi kayak tadi. Karena tujuan Papa agar kita menyerah dan membebaskan Edward, Sarah balik bertanya. Kayaknya yang bikin Papa kayak gitu pasti wanita selingkuhannya yang waktu itu, gumam Saka. Ayo kita cari wanita itu. Mau ngapain? Kita bilangin supaya jangan mempengaruhi berulah macam-macam. Kerjaan banget Ra. Saka memejamkan matanya. Aku serius Saka. Lia serius, tapi kamu pikir usaha Jaya gitu akan berhasil? Udah jangan kebanyakan mikir, mending sini aku kekepin, kata Saka mendekap. Sarah dengan erat. Tumben, gumam Sarah. Tumben kenapa? Lia, tumben kamu gak minta yang aneh-aneh. Kata siapa? Ini baru mau minta. Minta apa? Minta susu, jawabnya mengerlingkan matanya. Bikin sendiri dulu Saka, aku udah ngantuk. Buku susu mineral, tapi susu yang langsung dari pabriknya, jawab Saka sambil menunjuk kancing baju Sarah. Nah kan? Sarah tertawa kecil, membiarkan Saka menemukan apa yang ia cari. Malam ini Sarah terbangun dari tidurnya, saat mendengar suara berisik di kamar mandi. Lah menoleh ke samping tidak ada Robert di sana. Tak lama kemudian ia melihat Robert keluar dari kamar mandi dengan keadaan basah. Kuyuk. Sarah segera bangun dari rebahannya dan menghampiri lelaki itu. Robert, kamu kenapa? Bajunya basah semua, jatuh tadi di kamar mandi. Tanya Sarah, khawatir. Robert berjalan menuju lemari dan mengganti bajunya, ia lantas kembali ke ranjang. Flusnya rusak, airnya nggak bisa berhenti dan malah nyembur kemana-mana jadinya basah semua, jawabnya ketika telah duduk di tepi ranjang. Sini aku bantu keringin rambutnya, boleh? Tanya Sarah tidak yakin jika Robert akan mengizinkannya. Terserah lo, jawabnya yang melihat Sarah telah membawa handuk kecil di tangannya. Mendengar hal itu dengan hati-hati Sarah yang berdiri di depan Robert tampak mengusap rambut basah lelaki itu menggunakan handuk di tangannya. Tentu saja posisi seperti ini membuat Robert menatap lurus ke arah perut Sarah di depannya. Udah, ucap Sarah setelah selesai mengeringkan rambut Robert. Sewaktu Sarah hendak mengembalikan handuk kecil itu ke tempatnya semula, Robert menahan pergelangan tangan perempuan tersebut. Tunggu dulu. Ada apa? Sarah menoleh ke arah lelaki itu. Boleh gue pegang perut lo? Tanya Robert gugup, ia sangat penasaran dengan
Bayi di dalam kandungan Shera. Hah? Gumam Shera terkejut. Boleh. Ulang Robert. Iya silakan. Perlahan Robert mengarahkan telapak tangannya menyentuh permukaan perut Shera. Ia lantas mengusap perlahan. Dan dia menendang. Tanya Robert terkejut, matanya terlihat begitu bahagia. Lah, dia responsif, kata Shera ikut tersenyum. Robert mengelus sekali lagi perut Shera. Dan ia merasakan kembali gerakan dari dalam perut buncit itu. Seolah tahu sedang diajak komunikasi. Wah, dia menyapaku. Tanya Robert bahagia. Shera mengangguk terharu. Hai, kamu si kecil di dalam sana, ini papa, kata Robert berbisik masih mengelus perut Shera. Perempuan itu buru-buru mengusap air mata yang menetes di pipinya. Dia merasa terharu oleh pengakuan Robert barusan. Robert tertawa kecil karena ia merasa telapak tangannya geli karena permukaan perutnya Shera terus ditendang oleh bayi itu. Minggu di jam menjelang siang ini, Irgi telah bersiap untuk pergi ke wahana atraksi lumba-lumba. Ia sengaja membeli tiket di permainan jam kedua, karena jika ia beli di jam pagi takutnya Cindy tidak bisa datang sebab minggu pagi Cindy masih harus beribadah di gerejanya. Tapi ternyata meskipun tiket yang ia beli adalah jam kedua, toh sama saja Cindy tidak bisa datang bersamanya, katanya ada jadwal photoshoot yang berlokasi di Hotel Hero. Ia pesimis jika Cindy akan datang untuk menyusul seperti katanya waktu itu. Kini lelaki itu telah meluncur menuju lokasi dengan motornya yang berkecepatan tinggi. Perjalanan tidak makan waktu lama, begitu tiba di sana ia segera mengambil parkir terdekat. Dan langsung menuju wahana air tersebut. Irgi mencari tempat duduk di tribun yang masih terlihat kosong. Ia duduk di sana sendirian sambil menunggu permainan dimulai. Saat pikirannya tengah tertuju pada keberadaan Cindy saat ini, ia merasa seseorang duduk di sebelahnya. Namun Irgi enggan menoleh, bukan urusannya siapapun yang duduk di sebelahnya. Kira-kira Cindy selesai pemotretan jam berapa ya? Batin Irgi. Dia lupa nggak ya? Janji mau nyusul ke sini. Apa gue chat dia aja, entar kesannya maksa banget bikin dia nggak nyaman. Lanjutnya lagi. Yah basah. Seruan dari gadis sebelah itu membuyarkan lamunan Irgi. Lelaki itu menoleh ke arah gadis tersebut, yang tampak sibuk membereskan tumpahan air minum dari orang yang berjalan di tribun dengan tidak hati-hati. Yang sempat mengenai celana gadis tersebut. Sementara dua remaja yang lagi pacaran itu tampak cuek saja setelah kaki si ceweknya itu menendang minuman hingga mengalir ke tribun bawahnya dan mengenai tempat duduk gadis di samping Irgi, tentu saja karena model tribun ini hanyalah berbentuk anak tangga dan tidak ada kursi tambahan di sana. Irgi yang melihat gadis itu sibuk membersihkan celananya merasa kasihan. Ia menoleh ke arah dua remaja pacaran yang tidak berusaha meminta maaf itu dan malah bertingkah seolah itu bukan salah mereka, membuatnya kesal sendiri. Heh lo berdua. Seenggaknya kalau nggak bisa ngasih solusi atas basahnya celana dia, minimal minta maaf kek, bisu lo berdua. Bentak Irgi kesal. Membuat gadis itu menoleh ke arah Irgi. Kak Irgi. Ucapnya terkejut. Lo cewek yang waktu itu minta tanda tangan ke gue kan? Siapa sih gue lupa, ucap Irgi. Sama-sama terkejut atas pertemuan tidak sengajanya ini. Cika kak. Oh iya sorry lupa, celana lo gimana? Ya basah kak, udah nggak apa-apa mau gimana lagi. Entar pas atraksinya selesai Cika keluar paling akhir aja, malu soalnya pakai celana basah kayak gini. Irgi menoleh lagi ke arah dua remaja pacaran tersebut, yang sibuk ngobrol sendiri. Lo bales ditumpahin air minum lo ke celana cewek itu biar impas. Nggak apa-apa kak, udah nggak apa-apa, biarin aja.
Obrolan Irgi dan Cika pun selesai saat pelatih memasuki arena dengan berkalung lumba-lumba, memanggil si Dolpino dari dalam air. Lumba-lumba yang akan tampil hari ini. Acara menonton atraksi telah selesai, Irgi masih tidak percaya jika Cindy akhirnya benar-benar melewatkan janji temu mereka. La masih duduk termangu di tribunnya. "Kak, udah sepi, nggak mau pulang?" Ucap Cika menyadarkan dirinya jika seluruh tribun telah kosong sekarang. "Oh iya, lo sendiri nggak pulang?" "Ini baru mau pulang kan, emang lagi nunggu tribun sepi, biar celana basah Cika nggak memancing perhatian orang-orang," jawabnya. "Lo kesini sama siapa?" "Sendirian tadi naik taksi." "Ya udah pulang bareng gue aja, rumah lo di mana sih?" "Jalan Edelweiss Kak, Blok 6 nomor 1. "Ya udah ayo, daripada lo taksian entar bikin jok taksinya basah kena amuk lagi lo, mending sama gue aja, nih." Irgi menawarkan tebengan sekalian menyodorkan boneka Dolpino miliknya ke Cika. "Boneka Dolpinonya buat Cika?" tanyanya tidak percaya. "Lia buat lo, gue nggak main boneka." "Iya kak, makasih," kata Cika dengan senang hati menerima boneka maskot. Lumba-lumba itu karena Irgi berhasil menjawab kuis yang diberikan oleh pelatih sepanjang atraksi tadi. "Nggak dikasih ke Kak Cindy aja? Kan lo yang ada di sini, lo nyuruh gue nenteng-nenteng boneka sambil nyetir nyamperin dia." "Ya udah makasih banyak kak kalau gitu ya, lucu banget bonekanya," ucap Cika ceria sambil memeluk boneka tadi. Irgi tidak menyahut, ia melepaskan jaket sukit miliknya dan menyodorkannya ke Cika. "Nih pakai dulu, buat nutupin celana lo yang basah itu," ujar Irgi cuek. "Makasih banyak kak," sahut Cika cepat dengan segera mengambil jaket lelaki itu. "Gimana lo, seneng kan udah berhasil jadi model perhiasan tadi for the first time lo? Agensi ngasih kepercayaan ke model pemula buat ngejob perhiasan," kata Josh menoleh ke arah Cindy yang sibuk mengamati hasil foto-fotonya tadi di laptop Josh. Mereka sedang berduaan di kamar hotel ini. "Ilya bangga banget rasanya," ucap Cindy antusias fokus menatap ke monitor. "Ya udah minum dulu Gi." Josh menyodorkan segelas orange juice ke hadapan Cindy. Yang tentu saja menjadi ritual wajib bagi anak-anak Piver untuk mencampurkan sesuatu pada minuman yang tersaji untuk tamu mereka. Shira sedang mengamati foto hasil USG milik bayinya yang ia periksakan bersama mama mertuanya beberapa hari yang lalu. Ia terlihat begitu bahagia saat tahu bayinya berjenis kelamin laki-laki. Setidaknya ia masih ada harapan, saat ia hidup sendiri nanti, di masa tuanya ia memiliki anak lelaki yang mampu menjaganya dengan baik. 3 bulan lagi ketemu sama mama ya nak, sehat-sehat terus di sana, mama nggak sabar ketemu sama kamu, memeluk kamu, mencium kamu, meskipun artinya jika waktu itu tiba, kita harus berpisah dari Papa Robert, bisik Shira sambil mengelus permukaan foto USG tersebut. "Maafkan mama jika nanti tidak bisa memberikan kehidupan yang layak buat kamu, tapi mama janji mama akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat kamu. Tumbuhlah menjadi anak yang kuat, dan jadi orang yang baik, dan jangan terlalu berharap pada belas kasih orang lain, kamu adalah penyemangat hidup mama." "Shira," sapa Mama Robert yang muncul tiba-tiba. Perempuan itu panik dengan cepat menghapus air matanya. "Iya ma, ada apa?" "Ini baju-baju bayi dan perlengkapan bayi lainnya, udah mama belikan dikit-dikit lainnya, kalau masih ada yang kurang nanti kita beli lagi kalau udah jelang hari kelahiran ya," kata mama mertuanya ini sambil menyerahkan sekantong besar berisi pakaian bayi. "Makasih ma," ucap Shira kembali terharu. "Kamu kenapa? Kok mama lihat kayaknya lagi sedih?" Enggak ma," kelitnya. "Robert, dia kenapa? Jahatin kamu?"
Tanya sang mama duduk di samping Shira. Justru Shira yang jahat sama Robert ma, ucapnya. Udah-udah ibu hamil memang perasaannya suka sensitif. Kamu jangan terlalu banyak berpikir ya, tidak bagus buat kehamilan kamu. Udah nyiapin nama buat cucu mama? Tanyanya. Belum ma. Kok belum? Nanti didiskusikan sama Robert ya, pintanya. Jangan lupa nama belakangnya, kasih nama belakang Robert ya, biar semua orang tahu jika jagoan kecil ini bagian dari keluarga besar Delano, kata mama mengusap puncak kepala Shira. Mendengar ucapan mama barusan pecahlah tangis Shira, ia merasa telah mengkhianati kepercayaan sang mama, dan memanfaatkan Robert. Maaf, kalau Shira jahat selama ini, sebenarnya bayi ini. Bukan. Shirao, tegas Robert menghentikan niat perempuan itu yang ingin jujur pada mamanya. Matanya tajam menatap ke arah Shira. Robert, kamu bikin mama kaget saja, nggak tahu kapan munculnya langsung teriak aja, protes sang mama. Jangan kasar-kasar sama istri kamu, ya udah kamu temani Shira dulu ya, mama mau ke bawah tadi papa kamu manggil. Pamitnya. Lah meninggalkan Shira bersama Robert berduaan. Lelaki itu berjalan dengan cepat menghampiri Shira yang masih berlinangan air mata.